Berlatar tahun 1944 ketika Perang Dunia telah berakhir, berdasarkan dekret perjanjian antara Finlandia dan Uni Soviet, gencatan senjata dapat dilakukan dengan syarat semua tentara Nazi yang adalah sekutu dari Finlandia harus diusir dari negara itu. Nazi yang kalah perang kemudian menerapkan taktik yang dinamakan bumi hangus, yaitu menghancurkan dan membinasakan setiap daerah yang dilaluinya untuk membalas pengkhianatan Finlandia. Dan kisah itu dimulai ketika di sebuah padang belantara seorang pria parubaya sedang mengamati sesuatu. Ia adalah Korpi, pria tua yang hidup sebatang kara dan berprofesi sebagai penambang emas di daerah itu. Suatu hari ketika sedang asik bekerja, tiba-tiba ia terkesima karena sepertinya ia menemukan sesuatu, dan ternyata itu adalah sebuah bongkahan emas yang cukup besar. Seketika itu juga Korpi langsung menangis haru mengenang perjuangannya selama ini yang sangat panjang dan melelahkan. Paginya setelah berhasil menambang semua emas yang ia temukan, Korpi pun berniat pergi dari tempat itu untuk melakukan perjalanan panjang sejauh 563 mil ke pusat kota dengan niat untuk menjual hasil tambangnya. Namun sebelum berangkat, Korpi menyempatkan diri untuk mandi. Seketika itu jugalah kita diperlihatkan tubuh Korpi yang dipenuhi bekas luka, di mana hal itu memberikan kita sedikit gambaran jika di masa lalunya mungkin saja pria tua ini bukanlah orang sembarangan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian ketika dalam perjalanan Korpi bertemu dengan rombongan tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Bruno dan tangan kanannya kita panggil saja Bobon. Bruno dan anak buahnya baru saja menghancurkan semua pemukiman yang telah mereka lewati dan tak lupa pula menculik beberapa wanita Finlandia untuk digunakan sebagai perawat dan wadah untuk menyimpan rudal-rudal mereka di waktu senggang ketika tak ada pertempuran. Dengan raut wajah yang datar tanpa takut sedikit pun, Korpi dengan santainya melewati mereka. Sikap yang membuat Bobon yang merasa sebagai seorang sniper handal kesal dan berniat untuk menembak Korpi. Akan tetapi tiba-tiba Bruno menghentikan niat Bobon untuk membunuh Korpi karena ia menganggap jika tak ada gunanya membuang peluru untuk membunuh pria tua yang pada akhirnya nanti juga akan mati oleh rombongan anak buahnya yang berada tak jauh di belakang. Tak berselang lama, benar saja Korpi pun kembali bertemu dengan rombongan kedua yang berjumlah 4 orang tentara Nazi. Sontak saja para tentara itu menghentikan Korpi dan menggeledah secara paksa semua barang bawaannya. Semua tentara Nazi itu tertawa gembira setelah menemukan tas yang dibawa Korpi dipenuhi dengan emas. Ibaratkan sudah punya firasat tentang hal buruk yang akan terjadi, Korpi lalu memberi isyarat kepada seekor anjing miliknya agar pergi menjauh dari tempat itu dan... These bags are full of gold. Thank you. Di saat yang sama, dari kejauhan Bruno sempat tersenyum ketika mendengar suara tembakan. Pastinya ia mengira jika anak buahnya telah membunuh Korpi. Barulah ketika mendengar suara tembakan beruntun, Bruno menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ia pun memutuskan untuk kembali. Dan ketika sampai di tempat tersebut, Bruno tercengang tak percaya menyaksikan anak buahnya mati bergelimpangan. Ia menemukan sebuah petunjuk, yaitu potongan emas yang masih digenggam salah satu anak buahnya yang sekarat. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Korpi baru tersadar jika di belakangnya telah muncul Bruno yang tiba-tiba membrondolinya dengan tembakan. Namun tanpa alasan yang jelas, Bruno menghentikan serangannya kepada Korpi. Ia hanya berdiam diri sembari memperhatikan pria tua itu menjauh. Coba tebak apa yang terjadi. Korpi pun terpental oleh sebuah ledakan. Ternyata Bruno menghentikan serangannya kepada Korpi adalah karena ia yakin jika pria tua itu akan menginjak salah satu ranjau yang dipasangnya di jalan.
Korpi beruntung ia tak terluka, namun kuda kesayangannya mati tercerai-berai akibat ledakan ranjau. Dan juga hal itu mengakibatkan semua emasnya berserakan di tanah. Sembari mengumpulkan emasnya kembali, secara diam-diam Korpi memungut sebuah batu lalu ia berdiri menantang Bruno. Disinilah terjadi aksi saling tatap antara Korpi dan Bruno, di mana sekali lagi tak ada sedikit pun rasa takut yang tergambar di wajah Korpi. Ia terlihat dingin dan sangat tenang, hal yang cukup aneh mengingat seorang tua bangka yang saat ini di hadapannya telah berdiri puluhan tentara Nazi bersenjata lengkap, siap untuk menghabisinya. Sedangkan ia sendiri hanya bersenjatakan sebongkah batu di tangannya. Dan ketika Bobon bersiap menembak mati Korpi, tiba-tiba Korpi dengan cerdik melemparkan batu yang ia genggam ke salah satu ranjau di depannya sehingga terjadi ledakan besar yang membuatnya tak terlihat lagi. Now. Bruno dengan cepat memerintahkan seluruh anak buahnya menembak secara beruntun ke arah keberadaan Korpi. Setelah itu Bruno lalu menugaskan satu orang anak buahnya mencari Korpi ke dalam kabut dan dua orang lagi bertugas menyisir kedua sisi. Akan tetapi setelah ketiga anak buahnya tewas sia-sia, Bruno yang tak mau mengalami kerugian lagi karena kehilangan anak buah berarti sama saja dengan kehilangan kekuatan, ia pun segera meminta Bobon mengambil dua orang wanita Finlandia di atas truk untuk diikat dan dijadikan umpan guna menyisir ladang ranjau mencari Korpi. Sembari menunggu Bobon di dekat bangkai kuda Korpi, Bruno berhasil menemukan sebuah benda yang diyakini bahwa benda tersebut adalah milik Korpi yang tercecer, di mana ketika dilihat dari bentuknya dapat diperkirakan benda itu adalah sebuah kalung identitas seorang prajurit. Bruno dan semua anak buahnya kembali menuju ke arah Finlandia untuk memburu Korpi. Di tengah perjalanan, Bobon melaporkan kejadian yang mereka alami kepada seorang jenderal atasan mereka melalui radio. Namun bukannya mendapatkan dukungan, jenderal itu malah memerintahkan mereka semua untuk menghindari Korpi dan segera kembali ke Norwegia. Karena sang jenderal menganggap Bruno dan anak buahnya beruntung, bahkan terbilang sangat beruntung jika yang mati hanya 7 orang. Apabila benar apa yang disampaikan Bobon bahwa orang yang mereka hadapi adalah si tua bangka Korpi. Berdasarkan keterangan jenderal, pemilik kalung yang sedang mereka buru itu bernama Atami Korpi. Dia adalah seorang mantan komandan tentara Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Dikenal sangat kejam tanpa ampun, tak ada yang berani macam-macam dengannya. Kabarnya yang beredar mengatakan jika dulu Korpi kehilangan segalanya, rumah, harta, bahkan keluarganya tewas oleh pasukan Rusia. Sejak saat itulah dia berubah menjadi prajurit kejam dan pendendam yang tak mau menerima perintah dari siapapun, hingga pada akhirnya menurut isu yang beredar, Korpi berhasil balas dendam dan membunuh lebih dari 300 prajurit Rusia seorang diri, hingga semua orang Rusia menjulukinya Kosi, yang artinya adalah prajurit abadi. He's one mean motherfucker that you do not want him. They call him Koshai. Bobon menyarankan kepada Bruno bahwa mereka harus kembali ke Norwegia sesuai perintah jenderal, namun Bruno merasa enggan untuk mengikuti perintah. Ia berkata bahwa tidak ada gunanya untuk kembali ke Norwegia karena mereka sudah kalah perang dan hanya menunggu waktu sampai mereka dieksekusi oleh atasan mereka sendiri. Jadi dengan alasan itulah Bruno memutuskan untuk pergi memburu, membunuh lalu merampas emas milik Korpi sebagai modal baginya untuk kabur dari kesatuan tentara Nazi. Kembali kepada Korpi, di mana setelah berhasil menjauh dari Bruno, Korpi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Selang beberapa saat, Korpi menyadari tentara Nazi sudah mendekat. Korpi pun semakin terdesak ketika melihat tentara itu menggunakan anjing pelacak untuk memburunya. Namun dengan cerdik, Korpi menyelinap ke bawah salah satu truk lalu menusuk tangki bahan bakar truk itu agar tubuhnya tersiram minyak sehingga baunya tak akan lagi tercium anjing pelacak. Akan tetapi truk itu berhenti setelah salah satu tentara itu menyadari ada kebocoran. Korpi pun memanfaatkan situasi tersebut untuk keluar dari bawah truk menuju sebuah danau. Namun sebelum sampai ke danau ia keburu ketahuan dan kakinya ditembak oleh Bobon.
Corby menyalakan korek api hingga tubuhnya yang sebelumnya tersiram bahan bakar diselimuti api. Hal itu membuat anjing pelacak tak bisa menyerangnya. Tentara Nazi menghujaninya dengan peluru, namun Corby berhasil terjun ke dalam danau. Selang beberapa saat, dikarenakan Corby tak kunjung keluar ke permukaan, Bruno memerintahkan lagi 3 orang anak buahnya mencari Corby ke dalam danau. Dan di dalam danau hal mengerikan terjadi ketika Corby berhasil membantai para tentara itu, lalu kemudian menggunakan udara yang keluar dari leher mereka untuk bernafas. Tak lama kemudian tiba-tiba air danau itu menjadi merah tercampur darah. Kemudian Corby muncul di tepi danau dan menjadikan tubuh anak buah Bruno yang telah almarhum sebagai perisai untuk melindunginya dari serangan Bobon. Singkat cerita, malam pun tiba. Corby yang terluka telah sampai di suatu tempat untuk bersembunyi. Beberapa menit kemudian ia merasa mendengar sekilas suara anjing menggonggong. Karena hal itu, Corby pun keluar dari persembunyiannya dan ternyata benar bahwa suara anjing tersebut adalah suara anjing kesayangan miliknya. Namun tiba-tiba ternyata semua itu adalah perbuatan Bruno. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Corby dengan cara digantung. Setelah Corby tak bergerak sedikit pun, mereka pergi dengan membawa emasnya. Tapi coba tebak apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Corby hanya berpura-pura mati dan menahan nafasnya sampai tentara Nazi itu pergi meninggalkannya. Dan ketika di saat genting sebelum kehabisan nafas karena tak ada cara lain daripada almarhum, akhirnya Corby memutuskan melakukan suatu tindakan yang tak masuk akal dan tak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun, yaitu menusukkan sebuah besi yang tertancap di tiang gantungan ke dalam bekas luka yang ada di pahanya untuk menahan berat badannya agar ia bisa bernafas. Begitu mengerikannya Corby tergantung di sana menahan kesakitan sepanjang malam, hingga ketika di pagi harinya sebuah pesawat tempur lewat dan berhenti di tempat itu. Saat itulah keberuntungan kembali berpihak kepada Corby, di mana angin kencang yang ditimbulkan oleh pesawat tersebut membuat tiang yang sudah berkarat itu menjadi condong sehingga Corby pun terjatuh ke tanah. Tak lama berselang, 2 orang tentara Nazi keluar dari pesawat tersebut. Mereka secara tak sengaja menemukan Corby yang masih hidup tergeletak di sana. Tentara itu pun berniat membunuh Corby, tapi apa yang terjadi? Shoot the man. Mengingat semua yang telah terjadi kepadanya, Corby sempat akan menyerah untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya yang telah dirampas oleh Bruno. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya tersebut setelah melihat pesawat milik tentara Nazi sebagai sebuah peluang untuk balas dendam kepada Bruno. Pilot pesawat itu pun sangat ketakutan ketika menyaksikan betapa mengerikannya Corby berjuang merawat luka-lukanya demi bisa balas dendam. Cerita beralih kepada Bruno yang saat ini sangat senang karena telah berhasil menghubungi salah satu rekannya untuk menjemputnya di suatu area dengan pesawat terbang. Ia berniat kabur membawa emas Corby bersama Bobon dan si sopir, meninggalkan pasukannya yang lain untuk mati dieksekusi. Dan di saat Bruno merasa semua rencananya telah sempurna, tiba-tiba anak buahnya mengatakan jika jalan mereka terhalang oleh sesuatu. Mereka menyaksikan sebuah rongsokan pesawat yang diduga baru saja terjatuh tepat di tengah jalan yang akan mereka lalui. Setelah memeriksa keadaan sang pilot, Bobon berkata jika pilot itu mati dalam keadaan terikat oleh sebuah tali. Dan hal yang membuat mereka semua lebih terkejut dan ketakutan adalah tali yang digunakan untuk mengikat si pilot tak lain dan tak bukan adalah tali yang sama yang mereka gunakan untuk menggantung Corby. Bruno yang tiba-tiba terserang panik segera memerintahkan anak buahnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Everybody move!
Melihat ketakutan yang tersirat di wajah dua orang tentara yang menjaganya, salah satu wanita Finlandia tersenyum sinis yang membuat kedua tentara tersebut kesal kepadanya. Tak berhenti di sana, wanita itu lantas mengatakan kepada keduanya jika sang legenda tak akan pernah berhenti sebelum berhasil membunuh mereka semua dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. You'll see what happens when you take everything from him. What? Tepat beberapa detik kemudian, tiba-tiba kedua tentara itu tewas diikuti dengan kemunculan Korpi, sosok legenda yang barusan mereka ceritakan. Menyangka akan ikut menjadi korban kebrutalan Korpi, para wanita itu akhirnya dapat bernafas lega ketika Korpi memberi mereka beberapa senapan milik tentara yang berhasil dirampasnya. Dan dengan mempersenjatai semua wanita itu lalu bekerja sama dengan mereka, tak butuh waktu lama bagi Korpi membuat sebagian besar prajurit Nazi almarhum, hingga hanya menyisakan 3 orang di dalam tank yang ditempati Bruno dan Bobon. Dan tanpa disadari, kini Korpi telah berada di bagian atas tank yang dikendarai Bruno. Dan ya, Bruno si pengecut itu kemudian memerintahkan Bobon untuk keluar menghadapi Korpi, sementara ia malah kabur menuju pesawat yang telah ia pesan. Go out there and kill him. Keep going. Singkat cerita, Bobon yang sebelumnya congkak akhirnya benar-benar ketakutan dan memohon ampunan atas nyawanya kepada Korpi. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, ketika 2 orang tentara Nazi datang menghampiri mereka, bukannya menolong Bobon, kedua tentara tersebut malah kabur luntang-lantung ketakutan setelah menyaksikan dan melihat secara langsung sosok sang legenda yang dirumorkan. Sedangkan di tempat lain, ketika akan menaiki pesawat untuk kabur, tiba-tiba dengan niat untuk mengurangi pembagian jatah emas, Bruno dengan santai menembak mati anak buahnya. Tak lama berselang, tepat di saat pesawat Bruno akan segera lepas landas, tiba-tiba Korpi muncul mengendarai motor becak sambil membrondol tembakan ke arah Bruno. Dan ternyata hal itu berhasil melukai si pilot. Bruno baru bisa bernafas lega ketika mendengar keterangan dari sang pilot yang terluka bahwa ia masih melihat Korpi tertinggal di bawah sana. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah Bruno kembali cemas ketika sayup-sayup ia mendengar sesuatu yang berisik di belakang. Penasaran akan hal itu, ia pun berniat untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya Bruno menyaksikan sosok tua bangka di mana di awal pertemuan mereka sangat ia remehkan, dan kini pria itu telah berdiri di depannya. Kenapa dulu ia tak menghentikan Bobon yang ingin menembak Korpi? Dan seandainya saja dulu cara yang dipilihnya untuk membunuh Korpi bukanlah digantung, tapi dibakar atau dicincang atau diledakkan, mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Tapi apalah daya, kini pertarungan 2 komandan pun harus terjadi. Korpi yang telah terluka parah berhasil diparok habis-habisan oleh Bruno yang masih muda dan bugar. Akan tetapi, sebanyak apapun Bruno memaroknya, sebanyak itu pula lah Korpi bangkit kembali. Dan karena telah mampu menghajar aki-aki renta yang kelelahan, Bruno yang kembali percaya diri kemudian berniat mengakhiri riwayat Korpi dengan mencambuknya menggunakan sebuah tali berujungkan besi. Akan tetapi disitulah letak kesalahan fatal Bruno. Karena apa? Karena Korpi melihat sebuah peluang. Ia pun kemudian menangkap cambuk milik Bruno lalu mengaitkannya kepada sebuah bom dan membuat si Bruno terjun bebas dari atas pesawat bersama dengan bom tersebut. Namun ternyata meskipun berhasil menghabisi Bruno dan merebut hartanya kembali, Korpi juga menghadapi takdir yang lain. Rupanya pesawat tua itu telah oleng dan akan segera jatuh dikarenakan si pilot yang telah mati diakibatkan luka parah hasil tembakan Korpi sebelumnya. Dan sekali lagi disinilah kita diperlihatkan effort yang sangat luar biasa yang dilakukan Korpi untuk menyelamatkan hidupnya. Korpi pun mengikatkan tubuhnya pada sebuah tali untuk menghadapi benturan ketika pesawat jatuh menghantam tanah.
Beberapa saat kemudian di sebuah bank, semua orang terkejut dan merasa ketakutan menyaksikan tua bangka yang tubuhnya dipenuhi luka tak karuan memasuki ruangan bank tersebut. Seteleitä. Isoja. Tamat.